Halo teman-teman semua, salam kembali lagi bersama saya Ahmad Mikael Zaini, Sambungan Sekuritas Indonesia. Seperti minggu-minggu sebelumnya, saya di sini akan mengupdate isu-isu terkini, isu-isu ekonomi terkini yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, dari minggu-minggu sebelumnya, kita akan mulai membahas katalis-katalis apa yang akan mempengaruhi pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia eh, dari global dulu. Kita mulai dari ekonomi global dulu. Kita tahu COVID-19 masih merupakan tema utama dari isu yang mempengaruhi pergerakan pasar saham global. Nah, kalau kita lihat dari COVID-19 sendiri perkembangannya cukup positif. Positif dalam hal apa? Dalam hal pertama pertambahan kasus. Kita lihat di Indonesia pertambahan kasusnya walaupun trennya masih mengalami kenaikan, tapi kelihatannya pertambahan kasusnya tidak lebih dari 2.000, 2.100 orang per hari pertambahan kasusnya. Jadi belum ada peningkatan pertambahan kasus yang cukup signifikan. Kalau dari Amerika sendiri kita lihat kecenderungannya malah sudah turun. Jadi di Amerika sudah lebih baik, kecenderungan pertambahan COVID-19 sudah turun, dan di Amerika obat COVID-19 itu mulai akan dilegalisasi oleh BPOM-nya Amerika. Di sana FDA mereka menyebutnya. Jadi di Amerika di sana obat COVID-19 yaitu apa namanya transfusi plasma itu kemungkinan akan dilegalkan menjadi obat yang kemungkinan akan menurunkan death rate bagi orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Ini berita yang sangat-sangat bagus sekali. Selain berita vaksin 2 minggu sebelumnya dari Rusia, yang kemungkinan akan diproduksi massal bulan November. Dan di Amerika sendiri obatnya juga sudah tersedia, tinggal diperbanyak. Jadi kemungkinan saya lihat isu COVID-19 ini makin lama makin sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja pasar modal global. Jadi investor global sudah mulai berekspektasi bahwa ekonomi dunia akan semakin cepat pulih setelah kasus COVID, setelah treatment atau pengobatan COVID-19 ini mulai kelihatan dampak positifnya. Nah, itu dari sisi COVID-19, dari sisi ekonomi, pelaku pasar global menanti data Purchasing Manager Index-nya China bulan Juli, yang diperkirakan masih akan ekspansi, sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi China itu akan tumbuh positif di kuartal ketiga, karena di kuartal kedua sebelumnya pertumbuhannya tumbuh positif, dan di kuartal ketiga diharapkan tumbuh positif, tumbuh lebih baik, recovery-nya lebih cepat, sehingga membantu perekonomian global. Karena kita tahu China kan merupakan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Dan di Amerika sendiri ada data ekonomi yang akan keluar. Pertama yang penting itu adalah data inflasi di bulan Juli, PCE yang akan keluar, maupun data penjualan rumah baru di Amerika. New home sales. Jadi kalau misalkan dua data itu bagus, yang diperkirakan ini kalau kita lihat ya, menurut konsensus ekonom, data PCE-nya itu di Amerika akan relatively month on month relatif stabil ya, 0,4%, dan untuk penjualan new home sales itu diperkirakan akan naik, melanjutkan kenaikan di bulan Juli seperti bulan Juni yang naiknya cukup kencang. Jadi kalau dua data ini inline dengan konsensus ekonom, maka kemungkinan besar ekonomi Amerika di bulan Juli akan kembali mengalami perbaikan. Nah, terus kalau kita lihat ada data tadi manufacturing dari China yang diperkirakan akan lebih bagus. Data PMI manufacturing-nya diperkirakan 51,2, sedangkan data sebelumnya di bulan Juli 51,1. Di atas 50 data PMI menunjukkan ekspansi, artinya perekonomian tumbuh positif. Nah, kalau kita lihat dari Indonesia, minggu lalu itu data neraca perdagangan keluar, surplusnya itu 3,3 miliar dolar, itu bagus sekali, merupakan salah satu surplus terbesar tahun ini, sehingga secara akumulasi dari Januari sampai dengan Juni, itu neraca perdagangan kita surplus 5,5 miliar dolar, sedangkan untuk Januari-Juni 2019 itu negatif 1,8. Artinya neraca perdagangan kita kemungkinan dari defisit tahun lalu akan surplus tahun ini. Sehingga itu akan menjadi katalis positif bagi rupiah. Karena apa? Dolar lebih banyak masuk dari sisi neraca perdagangan dibandingkan dolar yang keluar. Nah, kalau kita lihat surplus ini kemungkinan akan berdampak positif terhadap rupiah, yang tentunya akan berdampak positif terhadap indeks harga saham gabungan kita.
Saya prediksi di bulan Agustus neraca perdagangan kita juga masih akan surplus. Kenapa? Karena importnya masih tertekan. Nah, import ini merupakan salah satu signal ekonomi. Jadi signal awal apakah ekonomi itu membaik atau memburuk kita lihat dari pergerakan impor. Biasanya kalau importnya tumbuh kencang, itu artinya aktivitas investasi maupun aktivitas konsumsi di dalam negeri itu besar atau naik ya. Sehingga kita bisa expect perekonomian di kuartal tersebut mengalami perbaikan. Nah, kalau kita lihat di bulan Juni itu mengalami penurunan untuk impor non migas. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia yang tadinya recover di bulan Juni kemungkinan akan stagnan recovery-nya di bulan Juli. Jadi memang cukup berat bagi Indonesia untuk keluar dari resesi kalau kita lihat data neraca perdagangan yang importnya itu mengalami penurunan man-on-man. Jadi kalau kita perhatikan mungkin secara peluangnya cukup besar Indonesia akan mengalami resesi. Tapi apakah kalau Indonesia itu resesi akan direspon sangat negatif oleh investor? Enggak juga. Kalau misalkan negatifnya lebih rendah dibandingkan kuartal kedua, katakanlah negatif year on year-nya itu dari minus 5,3% itu jadi minus 1%, tentu investor akan melihat, wah berarti perbaikan ekonomi Indonesia itu lebih cepat. Jadi belum tentu juga negatif. Jadi kalau saya lihat import yang mengalami penurunan itu memang ekonomi kita masih tumbuh negatif, tapi sudah cukup baik. Artinya ada perbaikan import. Walau ya karena apa importnya turunnya sedikit. Kita harapkan akan terjadi perbaikan. Terus saya tadi ekspektasi di bulan Agustus kita akan juga lanjutkan neraca perdagangan untuk surplus. Karena kalau neraca perdagangan terus dijaga surplus, maka rupiah kita akan stabil. Nah, kalau rupiah kita stabil, maka indeks harga saham gabungan kita akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat, ini sektor-sektor ekonomi yang terkena dampak paling besar dari COVID-19 itu adalah sektor jasa. Contohnya apa ini? Akomodasi makanan minuman, itu restoran, hotel dan restoran contohnya. Transportasi, contoh pesawat maskapai penerbangan yang tentu jumlah penerbangannya itu turun karena banyak tempat wisata yang ditutup untuk social distancing. Jadi sektor jasa yang biasanya import besar seperti makan restoran, mall, hotel, kemudian penerbangan karena harus impor aftur misalkan dan juga untuk suku cadang pesawat terbang juga harus impor. Ketika mereka terkena sektor-sektor yang konten importnya besar ini kena, otomatis ekspor kita, neraca perdagangan kita akan surplus. Dan kalau surplus neraca perdagangan kita, tentu ekonomi kita rupiahnya akan membaik. Nah, kalau rupiahnya stabil, maka indeks harga saham gabungan kita juga akan terbantu. Nah, apakah Indonesia itu masih punya peluang untuk tumbuh? Tetap masih punya peluang untuk tumbuh. Di kuartal keempat diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dapat tumbuh positif dari yang tadinya negatif ya. Kenapa? Karena belanja pemerintah belum benar-benar di-spending. Kita lihat nih APBN kita ini ya baru tumbuh 2,4%, padahal tahun sebelumnya itu tumbuhnya bisa sampai 6% untuk sampai dengan bulan Juni. Nah, masih banyak anggaran yang belum di-spending, contohnya belanja pegawai, belanja barang, itu belum di-spending. Ketika belanja pegawai dan belanja barang itu di-spending cepat oleh pemerintah, diharapkan itu akan menstimulus perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi kita kuartal keempat akan tumbuh positif. Jadi, peluang bagi Indonesia untuk tumbuh positif masih sangat bagus. Selain itu, katalis positif bagi indeks harga saham gabungan adalah apa? Selain pertumbuhan yang akan membaik, BI mempertahankan tingkat suku bunga. Walaupun memang BI punya peluang menurunkan tingkat suku bunga karena inflasinya sangat-sangat rendah di bawah target inflasi BI, dan juga neraca perdagangan surplus, biasanya dua indikator itu dilihat BI untuk menurunkan atau menaikkan tingkat suku bunga, inflasi dan stabilitas sektor eksternal. Kalau dari dua faktor itu inflasinya rendah, neraca perdagangan surplus, harusnya BI bisa memotong tingkat suku bunga. Tapi khusus bulan Agustus, BI tidak memangkas tingkat suku bunga, sehingga imbal hasil di Indonesia itu masih cukup tinggi dibandingkan di Amerika. Contohnya, Fed Fund Rate di Amerika itu 0,25%, 0 sampai 0,25%. Di Indonesia, BI 7 days repo-nya itu 4%, jadi yield spread-nya itu tinggi sekali. Nah, itu yang membuat investor asing kemungkinan akan masuk ke pasar saham maupun obligasi Indonesia. Jadi pasar obligasi Indonesia itu kecenderungannya akan terus mengalami kenaikan, karena yield-nya itu akan kecenderungannya yield-nya yang 10 tahun, itu cenderungnya akan terus turun. Kenapa? Karena tadi spread-nya dengan US Treasury itu masih lebar, masih besar, sehingga investor asing masih melihat cukup menarik untuk obligasi Indonesia ini dikumpulkan dan dibeli ya. Nah, kalau yield obligasinya turun, maka saham menjadi alternatif investasi lain. Kenapa? Karena kalau deposito katakanlah sekarang tinggal 3%, 3,5% katakanlah. Terus yield 10 tahun tinggal 6%, maka tidak ada alternatif lain selain investor untuk tidak membeli saham. Karena apa? Sekarang hanya saham yang kemungkinan masih akan tumbuh. Karena untuk pasar pendapatan tetap kuponnya itu sudah
sangat-sangat rendah. Jadi kemungkinan pasar saham akan dilirik investor global maupun domestik untuk bisa terus naik karena apa? Yield obligasinya mengalami penurunan, deposito pun mengalami penurunan sehingga alternatif saham sekarang menjadi alternatif investasi dan kemungkinan saya prediksi minggu ini sampai dengan 2 minggu ke depan saham indeks harga saham gabungan kita masih akan terus mengalami kenaikan paling tidak di posisi 5.300 5.400. Selain yield yang rendah, rupiah juga stabil karena neraca perdagangan kita surplus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.